Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan untuk transaksi penjualan. Ya, kalau kemarin kita coba, saya tampilkan dulu yang kemarin sudah kita kerjakan ya, yaitu modify penjualan underscore daftar. Ya, ini sudah. Ya, kita coba. Kita klik ini, oke, ada dua penjualan ya, ada PJ01 dan PJ02. Ini kalau kita klik 01-nya, oke, isinya seperti ini. Kemudian untuk PJ02-nya, nah seperti ini ya. Kita akan coba lengkapi. Nah, kemudian nanti untuk tampilan ini barangkali nanti untuk nomor faktur saya kira kita tidak harus muncul di dalam tabel bawah ini ya. Jadi mungkin ada beberapa kita ada perubahan nomor faktur nanti kita tidak munculkan. Yang kita munculkan adalah ada kode barang, nama barang, harga, unit, dan jumlah. Ya, itu aja. Jadi ini kita akan coba untuk nomor faktur ini meskipun datanya ada, ini tidak perlu kita munculkan. Ya. Oke, kita tutup saja. Ini kita keluar. Oke, ini kita tutup untuk daftar penjualan ya. Jadi kita fokus pada penjualan edit. Oke, penjualan edit ini ya. Jadi nanti penjualan edit ini nanti ini kolom penjualan ini nomor faktur ini kita hilangkan saja. Nanti kita boleh aja kita klik yang grid ini, kita klik kanan, kemudian builder, gitu ya. Nah ini ya udah jual 2. Nah ini nomor fakturnya ini kita bawa aja ke kiri, ya. Nah gitu, ya. Oke, kita oke. Ya, jadi kalau kita run sekarang, ya tidak ada nomor faktur, ya gitu ya. Oke. Nah ini lebar kolom bisa kita atur-atur tentunya. Ya, oke, udah nanti kita akan buat ya. Ini nanti yang kode barang ini siap untuk ditulis. Sekarang sudah bisa ditulis ini sebenarnya ya. Jadi ini bisa kita ganti-ganti nanti ya. Oke, nanti nama barang ini tidak boleh diganti. Ini masih kita bisa nulis di sini. Harga harusnya kita tidak boleh tulis lagi paling unit ya. Jadi nanti di tabel ini itu yang akan bisa tulis adalah untuk kode barang dan unitnya saja ya. Jadi untuk jumlah nanti ini juga merupakan hasil perhitungan nanti ya. Kalau sekarang masih bisa ditulis tuh ya. Oke, coba ya kita run lagi ya, masih oke, ini berubah ya, jadi berubah ya. Oke, kita akan coba data yang ya, jadi nanti justru kita akan buat supaya tidak berubah seperti itu ya. Jadi yang ini yang bisa ditulis, yang ini tidak bisa, ini tidak bisa, ini bisa ditulis, ini tidak bisa. Oke ya, kita coba lakukan. Oke, ini kita nanti sekali lagi ini untuk yang kolom ini bisa kita atur-atur ya lebarnya ya. Oke, misalnya kode segitu, nama barang, nama, misalnya kita perlebar gitu ya. Kali gitu, unit, harga, oke. Ya, seperti itulah saya kira ya, nanti tinggal sesuai kebutuhan aja. Oke, misalnya ini saya tidak terlalu lebar. Nah, gitu ya. Oke, kita akan coba beberapa kita atur ya. Ini beberapa misalnya ini apa
grid lainnya, nah saya suka biru misalnya, grid lainnya kita ganti menjadi biru, GH grid lain ini ya, grid lain kita ganti menjadi biru. Oke, itu kemudian apa? Nah ini ya, ini saya kira kita tidak perlu ini scrollnya ya, scrollnya kita cukup pakai yang vertikal saja. Nah gitu ya, yang horizontalnya tidak usah kita pakai. Kemudian apa? Nama barang, harga, dan jumlah nanti tidak boleh ditulisi, jadi read only. Nah, kalau sebelumnya kita read only itu seluruhnya ya, satu grid ini read only. Nah sekarang ini yang kita akan buat read only itu hanya beberapa kolom ya. Jadi nama barang, harga, dan jumlah kita akan ubah menjadi read only. Caranya adalah kita klik aja ini grid, kemudian kolom 1 itu hidup, kolom 2 ya. Kolom 2 ini nama barang, ini tidak boleh ditulis. Yaitu kita ganti menjadi read only. Kita klik aja di sini, kemudian kita cari read only. Read only R ya. Read only. Ini ya. Jadi ini false ya, kita ganti menjadi true ya. Nah, udah kita coba ini aja dulu. Kita klik. Nah, ini apakah kita bisa nulis? Nah, oke ya. Ternyata kita tidak boleh menulis lagi di kolom nama barang. Oke, ya, dengan cara yang sama, maka untuk harga dan jumlah kita read only juga ya. Jadi harga itu kolom ketiga. Oke, kita klik dulu di sini. Kita ke kolom ketiga. Ini kita ganti read only. Read only. Read. Kok select? Ya, bentar. Read only. Nah, ini. Ya, read only. Kemudian kolom ke jumlah ya. Jumlah itu kolom kelima. Kolom kelima. Oke, ini read only. Oke, ya, coba kita run. Oke ya, tadi di sini oke, kita tidak bisa nulis. Ini kita tulis angka, nggak mau juga. Ini kita tulis angka, oke, nggak mau ya. Yang bisa hanya di sini saja. Ya, ini bisa. Terus ini ya. Nah, ini bisa ya. Oke, ya. Nah, kita akan coba tuliskan ya. Kalau kita nulis di sini, maka nanti otomatis ini dan harganya akan muncul ya. Nah, kita tulis nanti ya, misalnya B101 ya. Nanti harusnya muncul begitu 101 kita tulis, maka nama barangnya akan muncul ya, akan muncul. Oke, kita coba ya. Oke, maka kita akan masuk lebih dalam lagi di kolom 1 teks. Nah ini ya, kita tulis di sini. Tag, kita lihat di teksnya. Tadi kita kalau nulis, maka harusnya muncul datanya dan di kolom 2 muncul nama barangnya. Ya, kita coba lihat read only. Apa namanya ini? Bukan read only ya, ada barang kita tuliskan. Setelah tulis, kemudian apa yang harus dilakukan? Ya, di sini ada ya.
Boleh sebenarnya atau lost focus saja ya. Kita coba lost focus di sini. Ya. Lost focus kita double klik aja, muncul begini. Ya. Kita buat kode di sini ya. Jadi kita berada di misalnya kita buat variabel ya, misalnya kode barang tadi ya, misalnya K barang, ya, itu sama dengan this form, ini lumayan panjang ini ya, this form, oke, this form itu artinya yang ini, yang formnya, terus di atas form itu ada grid, ya ada grid ya, ada grid, satu, oke, di dalam grid itu ada kolom 1 berarti kolom 1, oke ya, ada kolom 1, kemudian teks ya, tadi ada teks ya, teks itu value. Nah ini ya, ini kita mengambil data yang kita tuliskan. Jadi tadi kode yang ada di sini ini sebenarnya alamatnya. Jadi sebenarnya ini bisa dibilang ini adalah alamat dari kita nulis kode itu. Ya, ini. Oke, misalnya kode barang sudah kita dapatkan. Kemudian kita tentunya akan ngecek barang ini namanya apa ya. Kemudian kita masuk ke dalam select barang ya. Barang kita cari nih barang dengan kode K barang. Jadi locate for kode ya, ini kode yang ada di dalam barang tadi, kode sama dengan K barang. Nah, gitu ya, K barang. Maka kita bisa membuat variabel lain yaitu tentang N barang, harga, gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan misalnya N barang atau NM barang sama dengan nama. Ya, ini nama ini adalah nama feed ya. Jadi saya sambil ini saya coba buka ke barang ya. Select barang. Oke, saya bro aja. Nah, ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini locate for kode ya, ini kode sama dengan K barang. Ya, ini variabel, sementara yang ini adalah nama field yang ini. Oke ya. Berarti NM barang adalah nama barangnya apa? Ini nama itu adalah nama feed ini. Kemudian misalnya saya tuliskan HRG barang sama dengan harga. Oke. Ya. Nah, ya. Sudah? Nah, kalau sudah, kemudian kita akan coba data ini, NM barang dan harga barang, kita akan tempel supaya dia muncul di layar. Ya, supaya muncul di layar, maka kita bisa, sementara kita bisa pakai ini aja. Kita copy aja ya. Ini. Ya, sama ini ya. Jadi di sini kolom 2 ya. Kolom 2 itu harga, berarti nama barang, berarti sama dengan NM barang. NM barang. Nah, jadi NM barang yang ini, itu ngambil yang ini. Oke. Barang, sudah. Ya, ini sama dengan
HRG barang. Oke ya, sampai di sini kita coba dulu ya, apakah benar atau tidak ya. Itu bahwa 101 adalah buku dengan harga 2.500. Ini sudah sama harga ya. Oh iya, ini kolom ke harga itu berapa? Itu 23 ya, ini ketiga. Oke, seperti ini 3 ya. Kita coba run, apakah benar? Oke, 101 kita enter ya. Muncul buku dan harga adalah 2.500 ya. Jadi ini ya. Coba ini kalau kita ganti barang 102. Oke, kertas dengan harga 1.750. Sudah ya? Oke. Ya. Nah, kemudian kita akan coba tuliskan unit. Nanti kita akan nulis di sini misalnya angka 12 atau apa. Yang setelah di enter nanti harusnya apa? Ini jumlah ini adalah hasil perkalian antara harga per unit ini dikalikan dengan unit ini. Ya, kita coba. Oke, tadi yang ini sudah berhasil. Ya, oke, sudah ya. Kemudian, oke, berarti ini pada saat kita posisi mengisi kolom 1 tadi, kolom 1 ya, ini di sini kolom 1. Oke, sekarang ini kita tutup. Kita sekarang pada saat mengisi kolom ke berapa? 1, 2, 3, 4 ya, 4. Oke, kita masuk ke kolom keempat, yaitu teks ya. Nah, ini teks, kemudian kita cari loss focus. Loss focus, ini ya, loss focus, di sini kita double klik aja. Oke, ya. Oke, misalnya di sini unit barang ya, unit barang artinya jumlah barang yang dibeli, misalnya kita ambilkan berarti dari apa? This form grid ya, this form grid, terus apa? Setelah grid di dalamnya ada kolom, berarti kolom ke 1, 2, 3, 4 ya. Ya, ini kolom 4, 1, 2, 3, 4, kolom keempat. Di dalam kolom 4 ada teksnya. Teks 1 ada apa? Nilainya, yaitu value-nya ya. Oke, ya. Kita sudah dapatkan. Ya, kita tulis, misalnya nulis angka 10, 20 atau berapa. Nah, di mana nanti kita akan mengisi data seperti apa? Kolom ke 5 ya, jumlah itu adalah kolom ke-5. Oke, kita bisa kita lihat dari sini, yaitu bahwa kolom ke-5 ini ya, ke-5 ini itu sama dengan hasilnya kolom keempat, yaitu unit ya, dikalikan dengan apa? Harga tadi. Harga itu kolom 3 ya, kolom 3. Nah, ini aja. Ya. Coba ya, jadi cukup begitu aja kelihatannya ya. Nanti coba dicek ya, kalau masih ada salah nanti bisa diperbaiki. Oke, saya run ya. Run gini. Oke, tadi sudah ya. Coba nih sekarang saya isi 10 ya. Kalau kita isi 10 berarti 10 kalau atau yang angka yang gampang aja dulu deh. Harganya 2.500.
kalau saya isi 2, ya harusnya terisi jumlah itu adalah 5.000. Supaya saya isi 2 ya. Oke, saya enter. Nah, benar ya, 5.000 ya. Nah, udah benar tuh. Kalau saya isi 10 berarti harusnya 25. 10, oke 25 ya. Kalau saya isi 100, nah 250.000. Iya. Oke ya, jadi sudah tuh, sudah sampai di sini sudah selesai sebenarnya. Ya, sudah selesai. Kita sudah berhasil nih, ya. Nah, cuma nanti kalau tampilan ini supaya lebih bagus silahkan aja ya. Jadi ini oke ya, saya coba sekalian aja supaya terutama di harga, unit, dan jumlah ini kita pisahkan angka ribuan ya. Oke, saya tutup dulu aja. Oke, ini sudah ya, ini sudah cukup. Jadi ini harga, unit, dan jumlah ini supaya ada pemisah tanda ribuan ya. Oke, kita klik aja ini jadi berubah jadi grid. Kemudian harga itu adalah kolom ketiga. Kolom ketiga ya. Kolom ketiga ini kita di dalam input mas ya. Input mas ini ya kita isi aja misalnya berapa tuh? 8 digit ya kalau tidak salah. Oke. Jadi 99,93 kali, 93 kali. Ya. Supaya, atau mau depannya lengkapin semua juga nggak apa-apa. Ini misalnya di 9. Ya. Jadi ada 9 3 kali, 93 kali, 93 kali, koma. Ya, ini kita boleh enter. Oke, sudah. Kemudian kita beralih ke kolom keempatnya. Kolom keempat kita lakukan hal yang sama di input masnya ini 93 kali 93 kali, 93 kali, 93 kali. Oke, kita enter. Oke, masuk. Ya, kemudian berikutnya ada di kolom kelima. Oke, kita klik, kita tulis 9-nya 3 kali, 93 kali, 93 kali. Oke. Ya. Ya, saran ya, harusnya tampilannya sudah lebih bagus nih. Oke ya, jadi sudah ada ribuannya. Gitu ya. Jadi sudah selesai. Berikutnya, nah ini bisa nambah data enggak? Oh, belum bisa nambah data ya. Belum bisa nambah data. Oke, supaya bisa nambah data ya, nambah data di sini supaya di sini ada di grid ini ya. Grid ini supaya nambah data. Ada nah ini ya, low add new ya. Add new atau ada yang mana yang kira-kira di antara ini yang menambah baris. Ini add column, add object, property. Aktif. Oh, aktif nih. Nah, ya, nambah itu add ya. Low add new auto column. Ini bentar ya. Apa kira-kira yang ini bisa juga pakai perintah yang lain, tapi kalau bisa yang dia auto fit ukuran ya. Header. Coba kalau ini kan false ya, coba ya saya kalau kita jadi true. Oke, coba ya. Apa yang terjadi? Bisa nggak ini yang dimaksud ya?
coba saya tambah, saya turunkan, nah bisa ya. Oke ya, jadi bisa kita tuliskan B103 misalnya, oke, kecil, ya, udah ya. Oke, misalnya 2250. Ya, angkanya yang gampang aja, misalnya ya, misalnya 4 berapa? 9.000. Oke, 9.000. Oke, ya, seperti itu ya. Jadi sudah nambah, sudah ya. Oke. Kemudian apalagi yang ingin kita tahu, misalnya misalnya kita ingin jumlah di sini ya. Jadi 250.000 tambah 21 tambah 9.000 itu berapa? Nah, ini kan nanti akan kita tambahkan di sini ya. Akan kita tambahkan, kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Oke, ini. Nah, ya. Kita jumlahkan. Oke, misalnya ini saya turun. Oke, kita buat ini atau boleh pakai ini juga boleh, label kita letakkan di sini, kita tuliskan label ini adalah jumlah ya, jumlah auto size ya, auto size. Kemudian di sebelahnya kita ambil dari text box, kita letakkan di sini. Oke, nanti kira-kira ukurannya disesuaikan aja sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan ya, silahkan diatur-atur. Dan kemudian di sini tentunya harusnya bukan untuk ditulis ya. Jadi ini kita ubah ini teks 5 ini supaya menjadi enable-nya jadi false ya. Nah, gitu ya. Jadi ini nanti untuk tulis saja, nanti kalau kita run begini misalnya, atau kalau kita lagi nulis nanti ya, misalnya nih nanti kita tulis 103 gitu, 103 B103 ya, kita isi 10 misalnya, nah gitu ya, harusnya sekaligus muncul di sini ya. Kita coba ya, kita coba dan ini nanti munculnya harusnya ada pilihan ribuannya juga. Oke, kita coba supaya ada ribuan input mask saja ya. Di input masknya kita tuliskan di sini ada 999,999,999. Oke, ya gitu ya. Oke, kemudian sudah selesai. Ya, sekarang kita proses nah ya, kita coba ini dulu aja. Nah, sementara kita akan menampilkan angka saat kita akan membuat metode tampilan ya, atau tampilkan di sini ya, sehingga terutama untuk mengisi angka ini. Oke, kita buat, kita tutup dulu di sini. Atau kita tambah dulu metode keluar ya, atau ya kembali keluar ini, misalnya di sini. Oke, kita tulis kembali atau keluar aja ya. Keluar. Oke, kita isi dengan apa biasa ya. This form release ya. Oke, itu.
tampilkan. Tampilkan sudah. Sebentar, ini udah tampilkan sudah ada isinya belum? Jangan belum. Oh, sudah ada ya. Oke, tampilkan sudah. Nah, udah ada ya, tinggal melengkapi aja, yaitu tentang kaitannya dengan teks 5 ya. Ini teks 5 ini kita belum punya datanya. Itu sudah. Nah, ini kita tambah di sini aja ya. Oke. Ya. Kita punya kolom, ya kita coba lihat di select jual 2 ya. Select jual 2, kita punya kolom atau ya, kolom jumlah kalau tidak salah. Oke, jumlah ya ini ya. Oke, jumlah kita udah jumlah. Nah, inilah yang kita jumlahkan di sini ya. Berarti apa? Perintahnya sum jumlah sum jumlah to, misalnya apa? Jual, total jual gitu ya. Silakan ada nih nama variabel aja ya. Jual ya for nomor faktur. Nah, ini bisa kita copy aja ya. Nomor fakturnya adalah V faktur, V non faktur. Oke. Nah, kita jumlahkan, berarti nanti angka di sini berjumlah berapa? 271.000 ya. Oke, baru ini kita tempelkan ke teks 5-nya. Jadi this form teks 5 titik value sama dengan ini ya, T jual ya. Nah, ini T jual. Oke. Nah, sampai di sini mestinya sudah muncul nih ya. Kita coba run ya, atau kita tutup aja yang ini supaya tidak terlalu ganggu. Ya, benar ya. 271.000. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Oke, kemudian coba kalau kita isi lagi tadi 103 B103 enter pensil. Oke, 10. Nah, ini belum jumlah ya. Oke, coba tambah lagi 104. Oke, ini 10 juga misalnya. Oke, ini sebentar ya, ini supaya apakah datanya bisa tersimpan atau tidak nih ya. Ya. Coba ya, ini adanya ini kita lihat di sini. Coba ini yang kenapa muncul 2 karena kena filter nih sebenarnya ya.
Ini kita keluar aja dulu. Kita coba lihat di sini, jangan-jangan datanya udah nambah banyak di sini. Coba filternya kita lepas, select jual 2. Ini kenapa muncul 2? Karena kena filter sebenarnya. Coba ya, set filter 2. Nah, ternyata banyak ya. Ternyata banyak nih. Nah, berarti harusnya begitu ada tambahan ini, nanti ada tombol simpan misalnya, maka ini nanti yang akan kita simpan adalah berarti yang fakturnya ada itu atau ada yang kosongnya. Ini harus kita isi nanti waktu proses simpan data. Ya, ini untuk yang ini memang agak ribet sedikit ya, tapi nggak apa-apa supaya saya selesaikan di sini, yaitu proses simpan ya. Saya akan tambahkan proses simpannya. Dan yang akan kita simpan kalau apa? Kalau unitnya tidak nol ya. Jadi kalau unitnya nol nanti kita bisa abaikan gitu aja ya. Artinya kita akan hapus ya. Jadi kalau misalnya nanti ada transaksi ini angkanya dinolkan ya, 0 misalnya begini ya. Ini ya, itu artinya kita hapuskan misalnya gitu ya. Atau sementara supaya ini waktu kita input ini supaya angkanya naik gitu ya. Satu aja dulu ya. Yaitu saya akan coba perlihatkan. Ya. Oke, berarti tadi ditampilkan ini mungkin sedikit saya ubah ya. Ini jangan difilter ya. Atau filter. Nah, ini ya. Saya tambahkan aja di sini. Jadi yang muncul di sini nanti baik yang nomornya sudah sesuai dengan nomor faktur itu atau yang fakturnya malah juga kosong gitu ya. Oke, saya tambah aja. Filter ya. Atau coba ya. Atau nomor filter sama dengan link. Nah, gitu ya. Coba ini ya, ini harusnya muncul semua nih. Coba muncul semua nggak ya? Nah, jadi panjang ya, banyak ya. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau yang nol begini malah nanti tidak menghitung. Oke, coba saya lanjutkan dulu. Kita kembali ke kolom ini ya. 1, 2, 3, 4 ya. Kolom keempat. Tadi kita sudah menghitung jumlah. Kolom 4. Oke. Kolom 4 di mana? Di teks ya. Teks 1. Tadi ada loss focus. Jadi sekali lagi saya pelan-pelan aja. Kita ke kolom 4, teks 1. Ya, tadi kita sudah menghitung loss focus. Di dalam, nah ini loss focus. Nah ini ya tadi ya. Nah ini tadi kita mengerjakan ini itu sudah sampai pada kolom jumlah, tetapi untuk totalnya ini belum terhitung ya. Oke, berarti tadi yang kita jumlahkan adalah yang nomor apa ya ini atau yang kosong gitu ya. Nah, kita buat aja nih apa boleh ya, select jual 2 ya, sum jumlah to. Ini sebenarnya tadi udah dibuat ya, ini bisa dipakai juga nggak apa-apa ya. Sum jumlah to jual gitu ya, jual for
for no faktur sama dengan no faktur ya kalau tidak salah, V no faktur ya, atau no faktur sama dengan blank ya gitu ya. Nah setelah itu angkanya yaitu jumlah ini dipakai untuk mengisi angka atau text box 5 ini ya. Jadi kita bisa tuliskan this form text box 5 titik value yaitu sama dengan ini ya jual ya. Nah ini dengan perintah ini maka kalau nanti kita mengisi data maka angkanya akan berubah. Nah, jadi dengan tambahan ini ya. Kalau yang ini tadi waktu kita mengisi data unit ya maka angka kolom jumlah ini berubah ya, mungkin naik atau turun. Nah, sedangkan tambahan yang barusan ini ya, maka angka ini akan ikut berubah. Ya, kita coba ya, ini mau ditutup dulu boleh, tidak juga tidak apa-apa. Kita coba ya, kalau berhasil maksudnya. Oke. Ya. Benar ini semuanya sebentar. Ini ini ada angka asing ya, ini supaya angka ini tidak muncul. Oke, ini di sini nah ya. Di sini ada init ya, init ada enggak? Ya init. Ini kita tulis saja set off ya. Ini ya. Ini tadi kok ada ganggu juga. Oke, bersih ya. Udah bersih. Kemudian ini ada berapa bar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coba kita buka jual 2 ada berapa? Jangan-jangan 9 juga berarti kita buka semua. Dan itu nggak boleh tentunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Ini mestinya yang ini nggak ikut nih ya, 3. Oke, berarti tadi di filternya ini, ini buat untuk mengatakan kosong ini harusnya tanda petiknya jangan nempel begini ya. Ada spasi kosongnya, nah gitu. Ya, tadi ada salah. Oke, coba benar nggak nih kalau kita ini harusnya 7 berapa 6 ya? Kok malah 1? Oh ada ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar ya, hanya ada 6 saja. Oke. Ya, jadi ini untuk kosong itu artinya ininya harusnya di dan oke, tadi kalau kita run kan nah ini kalau run yang muncul itu paling atas dulu. Oke ya, ini berarti di sini Oke, coba di sini awali dengan top ya. Nah, gitu ya. Coba kita masuk. Nah, ini ya. Jadi selalu paling atas nih ya. Ininya nih. Ya. Oke, sudah. Kemudian tadi ada yang perhitungan juga. Tadi tanda kosongnya ini tidak diberikan saat di kolom ini ya. Kolom keempat ini ya. Kolom keempat di teks ini di
lost focus tadi ya, lost focus. Nah ini harusnya diberikan, nah gitu ya. Oke, kita coba run supaya ini kan belum terhitung semuanya ya, belum terhitung semuanya. Coba saya isi misalnya 1 aja. Nah benar ya, 340 benar ini ya benar ya gitu ya, atau saya ubah misalnya di 10 misalnya. Oke, 300. Oke, nah sekarang berikutnya adalah kita akan membuat tombol simpan. Ya, tombol simpan. Data ini kita ingin simpan. Ya, saya akan gunakan ini aja. Copy paste. Oke, misalnya saya letakkan di sini. Silakan aja nanti mau diganti apa juga benar atau dipindahkan di mana, silakan aja. Simpan. Oke, ini ada tanda apa? Oke, simpan ya. Pada simpan kita akan menyimpan teks 2, teks 3 kita simpan. Oke, kita double klik aja di sini. Yang atas ini adalah jual 1 ya. Jadi select jual 1. Oke. Nah, teks 2 kita simpan di dalam tanggal ya. Jadi replace field tanggal ya. Ini field tanggal with this form teks 2 ya. Teks 2 titik value. Oke, next titik value. Oke, ini. Kemudian yang kedua yaitu kode customer ya. Kode customer berarti benar ya, customer with teks 3 ya. Oke, seperti itu. Nah, customer, kemudian nama kan tadi kita tidak inputkan ya. Kita tidak inputkan, tapi perlu kita cari juga ininya ya. Misalnya kita berikan sekarang membuat variabel yaitu bahwa v customer sama dengan customer. Oke, sudah ya. Jadi kita punya variabel namanya customer. Nah, ini kita akan lihat ke customernya, namanya siapa. Jadi kita tuliskan misalnya select customer. Oke, cari locate for customer itu punya kode apa namanya feed kode, yaitu kode ya, kode sama dengan VK customer. Nah gini ya. Oke, kalau sesuai, kalau benar maka kita akan ambil data namanya, misalnya v nama itu sama dengan nama. Nah, baru nama ini nanti kita masukkan ke dalam end customer yang ada di dalam jual 1. Berarti kita masuk ke select 1 lagi, select jual 1 ya. Nah, untuk mengisi ini ya, jadi replace end customer
Jadi saya sambil perlihatkan ininya. Jadi kita berada di ini satu. Oh ya, tadi ke customer dulu ya, select customer. Select customer. Oke, saya bawahnya. Ya, jadi nanti apa yang kita tuliskan di kode customer ini, ya, jadi kita tuliskan dalam ini ya, V customer. Bahwa V customer ini, oke, saya buka juga ini deh. Ya, ada tadi berarti sebelumnya ada jual satu ya. Ada jual satu, kita draw. Ya, nanti kan misalnya kita tulis ya, ada C103 misalnya, 103 ya. Nah, ini kan 103 kita cari, oh PT Andalas. Oke. Berarti di customer ini adalah ini berarti 103 di sini sampai di sini. Nah, 103 ini siapa? Ini ya, nanti carilah di customernya, bahwa customer cari, kita locate pada kode yang C103 ini. Ya, 103, katalah ini tadi 103 ya, yang saya blok ini di 103. Nah, berarti namanya adalah PT CV Andalas. Jadi, V nama ini sekarang bernilai CV Andalas. Nah, CV Andalas ini kemudian nanti kita akan isikan ke sini. Ya, ke sini. Berarti select jual satu, oke. Replace and customer, ini ya, oke, customer with V nama ya, V nama yang ini. Ini ditulis boleh, mau di copy paste dari sini juga boleh. Oke, ya. Oke, sampai di sini berarti sudah selesai. Untuk yang ini berarti ini sudah terisi nih nanti ya. Jadi kalau nanti kita 103 CV Andalas, kalau nanti misalnya kita isi 102 berarti PT Sentosa munculnya ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ini sudah beres sampai di sini. Nah, sekarang kita lanjutkan adalah kita akan mengisi data di jual 2 ya. Di jual 2 ini saya buka coba jual 2. Ya, Bro. Nah, 22 ini kan ini masih kosong ya. Jadi masih kosong nih. Ini harusnya nanti akan terisi nama ini nih ya, nomor PJ-nya akan terisi. Yaitu apa? Berisi kalau unitnya adalah tidak 0. Nah, nanti kalau 0 kita akan biarkan aja kosong aja, nggak apa-apa ya. Jadi blank aja. Oke. Jadi kita akan isikan sudah ya, sampai di sini sudah. Ya ini atau saya tulis ya. Ini adalah saya tulis saja ya di sini. Simpan data bagian atas ke file, ke tabel jual satu, nah, gitu ya. Oke, ini sampai di sini nih ya, sampai di sini nih. Nah, sekarang di sini adalah simpan data, bagian tabel ya, bagian tabel ke bawah. Apa ke tabel, maksudnya tabel atau grid ya. Nanti saya nulisnya apa nih? Ke atau ini saya tulis saja file aja ya. Ke file, nah gitu ya. Tabel ke file jual 2 ya, gitu. Oke, tadi yang akan kita simpan adalah
yang dia memang masih kosong tetapi ada angkanya, ya. Tapi sebaliknya mungkin ini nanti yang ini malah jadi 0, ya. Jadi kalau 0 ininya malah dihapus. Jadi ada 2 perintah paling tidak, ya. Nah, karena ini banyak, ya, ini banyak lumayan, jadi nanti ada perintah khusus yaitu while, ya. Oke, misalnya kita perintahnya adalah do while, ya, do while no faktur sama dengan blank. Jadi ini tanda petik spasi tanda petik, ya, tanda petik. Nah, syaratnya 2, ya. Jadi ini kalau unitnya tidak 0 dan, ya, unit tidak 0 itu tidak sama dengan 0, ya. Pakai crash boleh, tidak sama dengan 0, gitu, ya. Nah, kalau do berarti nanti akan diakhiri dengan do. Nah, gitu, ya. Do. Oke. Atau, saya kira nggak usah pakai begini kelihatannya, ya. Cukup gini aja deh. Ada 2 perintah, ya. Jadi perintah kayaknya kelihatannya nggak usah pakai begini, terlalu panjang. Ini aja deh. Ada yang pertama, saya tuliskan aja, ya. Yang pertama ini adalah simpan atau isi nomor faktur dengan faktur, ya, faktur yang kita sedang hadapi. Jika faktur sama dengan blank dan unit tidak sama dengan 0, ya. Jadi perintahnya adalah replace faktur with faktur, ya, dan unit tidak sama dengan 0. Nah, gitu. Kemudian perintah kebalikannya ini justru menghapus, ya. Faktur, ini masih with faktur. Ini salah, ya. Bukan salah, nambah, ya. Kurang. Faktur sama dengan blank. Nah, gini, ya. Ya. Benar, ya. Jadi isi nomor faktur dengan faktur final jika fakturnya blank dan oke. Nah, ya. Kemudian yang kedua, saya lewatin ini aja. 2, nomor faktur justru dikosongkan dengan ini, nah, gitu, ya, dengan ini,
juga nomor fakturnya sama dengan V0 faktur. V0 faktur ya. Dan unitnya adalah 0. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, jadi replace no faktur. Oke. Nah, ini nanti kita pindah nih berarti ya. Ini blank begini jika no fakturnya sama dengan ini dan unitnya adalah 0. Oke. Ya, seperti itu ya. Oke, ini proses menyimpannya seperti ini aja. Ya. Oke, berarti ini tadi atau simpan. Ini saya tulis saja, simpan ini 1. Kemudian ini 2. Nah, ini berarti A ya. Ini A, ini B. Nah, gitu aja deh. Oke. Nah, kemudian terakhir adalah tampilkan. Ya, jadi this form tampilkan. Nah, ini ya. Seperti itu. Ya. Nah, kita coba run ya. Oke, seperti ini. Ini ya, ini kan belum kita simpan ya. Jadi kalau kita lihat di jual 2-nya, datanya masih ada blanknya begini ya. Coba nanti kita simpan, harusnya ini udah ada isinya nih. Ya, coba ya. Kita run, kita simpan. Unit sebentar. Ini ada unitnya. Bentar. Unitnya tidak mau. Bentar. Oh ya, ada tambahan, harusnya ada tambahan coba ya. Jadi di sini, kita awali aja di sini dengan select jual 2. Ya, kita coba ya. Oke, simpan. Oke, kelihatannya tidak ada perubahan, tapi coba kita lihat ya ke select jual 2, terus ya sudah ada isinya ya. Ya ada isinya. Coba kita lanjut lagi menghapus ya, menghapus ada data yang kita hapus, misalnya ini 100 ini kita hapus nih ya, atau jangan 100, nah ini ya, misalnya ini ya, ini jadi nggak berapa yang supaya kelihatan, angka 4 aja deh ya, angka 4 ini misalnya kita hilangkan ya, jadi nanti angka 100, 10, 10-nya ada 4, 100-nya ada 1, kita nolkan sini. Oke, 0 ya, kita simpan. Oke, kemudian kita coba lihat dijual ya, ini blank ya. Oke ya, berarti ini harusnya menghapusnya ini dihapus, ini dihapus, ini dihapus ya. Oke, berarti tadi menghapusnya masih kurang, yaitu no faktur sama dengan 0. Oke ya, koma, H barang sama dengan blank juga, koma, N barang sama dengan, kok sama dengan with ya, salah. With, blank, N barang, with,
ini, kemudian harga ya, Oke, harga with 0. Nah, itu ya, supaya kita run langsung ya. Oke, ini ya, ini harusnya nanti terhapus nih ya. Coba kita simpan. Kok enggak ya? Coba kita isi aja dulu ya. Coba kita isi angkanya angka 1 aja. Oke, kita simpan. Oke, masuk. Coba ya kita lihat. Ada ya, 1 masuk. Coba sekarang kita ini angkanya, angka 1-nya kita nolkan. Kita simpan. Nah, hilang ya. Oke, ya. Hilang seperti itu. Cuma memang atau akan lebih baik lagi kalau ini kemudian ada penghapusan. Ya. Oke, saya tambah ya, ini supaya tidak ini kita hapus di sini ya. Kita hapus, tapi hapusnya ini langsung delete aja ya. Ini kalau sekarang masih kayak sampah aja gitu ya. Oke, kalau begitu saya tambahkan sedikit. Ini ya. Tadi kayak menghapus tadi, tapi nggak pakai nanya lagi yang sekarang ya. Delete for delete for unit sama dengan 0 ya. Kemudian pack. Oke, ini ya. Tadi udah waktu penjelasan ini kita sudah bicara ini. Oke. Ya, gitu ya. Saya pindahkan ini. Coba kita simpan. Jadi hilang. Oke, pack ini oke ya. Ini kalau jalan lagi sudah beres, itu hilang ya. Cuma tadi agak ada sedikit terganggu aja dengan adanya pack. Bentar ya, supaya kelihatannya bagus. Oke ya, mungkin sementara oke, ini mungkin kita akan bahas nih yang akan datang, tapi sebenarnya ini sudah benar sebenarnya, cuma ada yang kurang pas, jadi sementara saya tidak aktifkan dulu ya. Ada mungkin nanti ada ini akan ada yang tampaknya lebih bagus lagi ya, atau ini barangkali ini perintahnya jangan di sini ya, supaya nanti kelihatannya bagus. Ini ya mungkin jangan saya copy aja, ini biarkan aja di situ. Mungkin bisa kita tempel di sini aja deh. Nah, di sini di tombol keluar ya, di tombol keluar. Sebelum keluar di sini kita buka select jual 2. Nah, baru ini kita eksekusi di sini. Ini mudah-mudahan munculnya lebih baik nih ya. Coba ya, kita coba nih. Ya, saya langsung panggilnya dari penjualan daftar aja. Ini. Oke ya. Misalnya oke, yang ini juga boleh. Oke. Kita misalnya tambah di sini 102 B 1
102 ya, kertas. Oke, misalnya kertas 10 ya. Oke, kita simpan. Oke ya, bagus ya. Tapi kalau misalnya kayak gini bagus, hilang nggak? Tuh ada, ini ada sisa ya, termasuk misalnya pulpen kita nolkan. Nah gini ya, bagus. Coba ini keluar dari sini, di mana tadi di keluar ini ada penghapusan ya. Coba kita keluar begini, kita masuk lagi. Nah ya, lebih rapi kelihatannya begitu ya, bisa seperti itu. Ya, jadi ini, nah ini tadi, ini kan ABC, coba saya ganti di sini jadi 02 misalnya, gitu ya. Simpan, sentosa ya. Ini 3, simpan, oke, Andalas ya. Ini saya kira udah cukup gitu ya, silahkan dicoba. Sekian dulu, saya akhiri, terima kasih. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.